Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Amir guys di channelnya Palapa TV. Dalam acara Palapa ini, Palapa Podcast, kali ini kita kedatangan tamu dari komunitas Snail, yaitu dengan Bang siapa Bang? Bang Fahmi. Oke, dengan Bang Fahmi ya. Nah guys, sebelumnya buat kalian yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan bergabung dengan cara subscribe dan juga klikkan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari kita. Oke, langsung saja kita akan menanyakan ke Bang Fahmi ya. Oke, Bang Fahmi gimana nih kabarnya kali ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita itu di sini podcast ya untuk pengalaman mendaki atau cerita-cerita tentang pengalaman mendaki. Mungkin ada pengalamannya yang menarik untuk di Palpot ini. Ada dong, pastinya ada. Mungkin untuk calling nih bisa kita mendengarkan cerita dari Bang Fahmi ya. Oke, langsung lanjut aja guys. Yang pertama, saya mendaki pertama kali itu pada tahun 2013 dengan teman-teman kuliah, teman-teman di kampus Unindra ya. Pada tahun 2013 ke gunung terdekat dari Jakarta yaitu Gede Pangrango. Setelah itu lanjut beberapa gunung dan ada satu gunung yang akan saya ceritakan ini banyak kejadian menarik gitu di gunung ini. Salah satu di Gunung Lawu. Oh, di Gunung Lawu ya? Di Gunung Lawu pada tahun 2019. Jadi pada tahun 2019 itu saya mendaki Gunung Lawu itu 2 kali. Oh, udah 2 kali. 2 kali. Yang pertama di bulan September, yang kedua di awal November. Awal November. Tahun 2019. Oke. Dengan sama-sama dengan komunitas Snail Squad saya. Nah, yang pertama itu mendaki dengan kurang lebih dengan 8 orang. Ya. Dengan 8 orang diisi dengan 2 cewek dan sisanya laki. Semuanya sih berjalan dengan aman-aman aja ya. Tapi memang di saat itu, pendakian saat itu ada 1 orang yang tidak bisa ikut. Itu siapa itu? Beliau nama Fuad. Oh. Fuad tidak bisa ikut dan kemudian di pendakian kedua saya dengan pacar saya dan Fuad melakukan pendakian ke Gunung Lawu untuk membalas ketinggalannya kemarin lah. Oh gitu ya. Jadi karena beliau nggak bisa berangkat, beliau minta temani dengan saya. Kebetulan saya juga punya waktu luang saat itu, ya udah saya berangkat untuk yang kedua kalinya ke Gunung Lawu. Pendakian dilakukan dari Jakarta dengan kendaraan kereta api sampai ke stasiun Solo Jebres. Dari stasiun Jakarta itu kita berangkat pukul 2 atau 3 siang. Oh, itu berangkat dari siang? Berangkat dari siang dari stasiun Senen. Sampai di stasiun Solo Jebresnya itu sekitar pukul 1 atau 2 gitu, sekitar jam 1, jam 2 malam. Iya. Dan berarti lumayan lama juga ya perjalanannya gitu? Lumayan lama karena ada beberapa trouble juga sih, seperti di stasiun Cirebon itu kereta sempat menunggu hampir kurang lebih 1 jam berhenti di sana. Nah, sampai di sana kita udah kebetulan juga kita melakukan penyewaan jemputan. Oh, penjemputan karena kalau untuk dari stasiun Solo Jebres ke base camp tujuan kita di Gunung Lawu yaitu Candi Cetok, itu tidak ada kendaraan umum, khususnya untuk malam itu gitu. Untuk di malam hari itu nggak ada kendaraan umum. Berarti kendaraannya emang benar-benar ini ya, udah khusus gitu. Harus kan? Khusus kita nyewa angkot mungkin atau nyewa kendaraan umum yang ada di sana untuk langsung ke base camp Candi Cetok gitu. Karena kita memilih untuk melakukan pendakian awalnya lewat jalur Candi Cetok, jadi kita dari Jakarta pun udah mutusin juga untuk ya udah kita ambil penjemputan aja gitu. Kita sewa penjemputan di stasiun Solo Jebresnya langsung. Nah, setelah kita dijemput di stasiun Solo Jebres, kita langsung berangkat jam 3:30 lah kurang lebih, karena kita setelah turun itu melakukan makan dulu ya di stasiun. Setelah itu kita langsung berangkat ke arah base camp dari Candi Cetok, kurang lebih makan waktu 1 sampai 1,5 jam. Pukul 5 lah kurang lebih kita sudah sampai di base camp Candi Cetok. Kita melakukan persiapan terakhir, pengecekan barang-barang, logistik dan semuanya.
Jadi pada pukul setengah 7 jam 6.30 kita mulai melakukan pendakian. Pagi itu. Pagi jam 6.30 pagi kita melakukan pendakian awal. Dari rumah salah satu penduduk kita melakukan pendakian awal sampai ke base camp atau loket pendaftaran. Loket pendaftaran dan simaksi Iya. di jalur Candi Ceto dengan mengeluarkan biaya kurang lebih 15.000 ya untuk per orangnya. Kami 3 orang saat itu melakukan pendakian, salah satu tim pertama pada hari itu. Tim pertama yang melakukan pendaftaran, karena kebetulan kita sampai di loket pendaftaran pun loket masih tutup. Jadi kita sempat ngetok dulu, bangunin orang base camp saat itu untuk melakukan pendaftaran. Berarti paling awal. Paling awal untuk di hari itu emang paling awal Ya, kita benar. 3 orang ini paling awal. Untuk mas yang ada di loket pun kaget, kok pagi banget katanya. Karena emang kebetulan kami ini sebagaimana dengan nama dari squadnya gitu. Iya. Nama dari kelompok kami yaitu Snail Squad. Snail Squad Snail namanya. Squad itu kan artinya siput ya. Siput itu kan jalannya pelan, maka dari itu kita selalu melakukan pendakian di awal-awal hari atau dini-dini hari sekali gitu. Karena nyantai mungkin. Karena ya itu tadi, jika orang melakukan pendakian waktu normal 5-6 jam, kita bisa sampai 9-10 jam gitu. Jadi ya karena Berarti nama komunitas itu diambil dari situ gitu ya. kebetulan memang dari situ. Kebetulan dia Ya, unik juga sih buat Wawolik ya. Jadi apa komunitasnya ini unik sekali ya. Ya, jadi buat teman-teman yang ngerasa mungkin mendaki dengan kurang cepat atau ya kayaknya nggak bisa secepat mereka atau siapa gitu, bisa gabung juga ke kita gitu. Iya benar juga, bisa langsung dihubungi Bisa ya langsung Pak Ami dihubungi. ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sampai kurang lebih setengah 7, jam 7 lah, jam 7 kita sampai di base camp, selesai melakukan pendaftaran. Kita pengecekan terakhir lagi, pengecekan logistik, pengecekan barang semua. Jika sudah memang sudah komplit, baru kita mulai pendakian. Saat itu kita mulai pukul setengah 8. Setengah 8 pagi kita mulai start dari loket pendaftaran langsung menuju ke pos 1 lewat jalur Candi Ceto. Pendakian ya aman-aman aja, santai. Kebetulan memang jalur dari loket pendaftaran ke pos 1 pun masih banyak jalur landainya. Oh, masih banyak bonusnya lah. Iya. Sebutannya masih banyak bonusnya, masih banyak jalur landainya. Ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam kita sudah sampai di pos 1. Waduh, udah nyampe di pos 1 dalam waktu 1 jam. Jadi setelah menempuh waktu kurang lebih 1 jam kita udah nyampe di pos 1. Tapi memang di kondisi di perjalanan jalur Candi Ceto itu memang seperti namanya ya, Candi Ceto. Memang banyak candi-candi di sana. Berarti di bagian pos itu dia banyak penjelasan kayak gitu. Iya. Kayak peninggalan zaman dulu gitu. Iya, jadi dari nama Candi Ceto di situ ada prasasti Candi Ceto itu ya. Dan setelah Candi Ceto itu pun ada candi-candi lain di sana gitu. Dan kebetulan pada saat pendakian pertama saya ke Gunung Lawu, saya juga lewat Candi Ceto. Ada sebuah sedang dibangun sebuah kolam. Entah itu kolam untuk apa ya, kita kurang tahu. Mungkin untuk upacara adat orang-orang di sana, mungkin kita juga kurang dapat info gitu. Karena kebetulan memang sepi sekali. Pendakian jalur Candi Ceto itu memang jalur yang paling sepi dari ketiga jalur yang ada di Gunung Lawu. Gitu. Itu yang paling sepi. Yang paling sepi itu memang Candi Ceto. Jadi pada saat pendakian saya yang kedua, yang sekarang ini saya melakukan pendakian, kolam tersebut udah jadi, udah ada airnya, air yang segar banget kalau dilihat. Dan tuh itu segar. kolamnya seperti apa itu ketika udah jadinya? Seperti kolam-kolam pemandian untuk upacara-upacara agama Hindu ya, mungkin kayak ya. buat acara gitu. Iya, jadi kayak untuk acara-acara adat. Jadi kita pun sampai di kolam tersebut ya hanya ngeliat aja gitu. Hanya ada kolam ya gitu. Nggak berani untuk ngapa-ngapain juga sih di kolam itu, karena ya kita berpikirnya mungkin untuk upacara adat warga sekitar ya. Iya benar-benar. Nah, setelah di pos 1 kita hanya menempuh waktu kurang lebih 1 jam. Dari sini sih udah mulai agak-agak
sedikit ada kesalahan sebenarnya. Jadi karena kita hanya menempuh waktu 1 jam, ya sudahlah kita santai sedikit gitu. Dengan kebetulan kita tim pendaki pertama yang melakukan pendakian lewat jalur Candi Ceto di hari itu gitu kan. Jadi di belakang kita pun masih banyak lah orang gitu. Kita berpikir bahwa di belakang kita masih banyak tim-tim lain yang kalaupun kita santai-santai sedikit sekarang, nanti bakal ketemu yang lain juga gitu. Kita nggak yang benar-benar sendiri paling belakang, tim paling terakhir gitu di pendakian ini. Jadi di pos 1 itu kita kurang lebih istirahat itu sampai setengah jam sampai 1 jam lah, kurang lebih 45 menit lah, karena kita kebangetan santainya itu tadi. Santai banget berarti ya perjalanannya gitu kan. Iya, jadi ya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam lah. Untuk tepatnya saya kurang ingat ya, agak sedikit lupa. Jadi ya kalau standarnya mungkin 45 menit ya, tengah-tengahnya. Kita baru melakukan pendakian lagi ke arah pos 2. Pos 2. Dari pos 1 ke pos 2 jaraknya tidak terlalu jauh dan jalurnya pun masih kurang lebih sama. Jadi masih banyak landainya, masih banyak bonusnya. Pun untuk vegetasinya masih rapat banget. Dari pos 1 ke pos 2 itu rapat banget. Jadi nggak terlalu panas banget lah saat itu. Dengan masih pagi, matahari yang baru keluar, belum terlalu panas. Vegetasi rapat, kita nempuh waktu dari pos 1 ke pos 2 itu kurang lebih 1 jam. Oh, 1 jam dari 1 jam pos lagi, kedua itu. ya. Itu masih dalam batas normal ya kalau menurut saya gitu. Untuk waktu 1 jam itu batas rata-rata orang melakukan pendakian di jalur Candi Ceto. Dari pos 1 ke pos 2 1 jam. Di pos 2 kita sudah mulai kesusul oleh pendaki di belakang kita. Oh, udah mulai menyusul. Udah mulai kesusul. Dan saat saya tanya beliau melakukan pendakian pada pukul 8 pagi. Berarti kan setengah jam lebih lambat dari kita ya, gitu. Tapi beliau sudah mengejar kita nih. Mengejar, gitu. berarti ibaratnya perselisihannya itu di setengah jam. Udah setengah jam itu udah kekejar. Jadi, tapi di pos 2 ini karena beliau kebetulan katanya di pos 1 itu hanya beristirahat kurang lebih 5 sampai 10 menit. Gitu. Jadi mereka lanjut dan di pos 2 mereka sangat kelelahan lah. Lebih kelelahan dibanding kita justru. Karena mungkin buru-buru juga gitu ya. Ya, mungkin karena beliau pun di tim itu kurang lebih 8 orang, hanya 2 sampai 2 orang yang pernah ke Gunung Lawu. Hanya 2 orang yang pernah ke Gunung Lawu. Jadi yang sisanya itu belum pernah. Dan ya sebagaimana pendaki pemula iya. kan masih sedikit takut lah. Apalagi dengan cerita-cerita yang ada di Gunung Lawu sendiri kan gitu. Jadi ya karena kan untuk Gunung Lawu itu terkenal dengan cerita mistisnya kan. Ya betul. Ya lumayan banyak lah kejadian-kejadian aneh yang menimpa pendaki di sana gitu. Terlebih lagi ada beberapa pendaki yang hilang di daerah-daerah di Candi Ceto khususnya ya. Gitu. Makanya dari pendaki tersebut kelelahan kita sempat ngobrol, dibilang mereka kelelahan, ya udah jadi seharusnya kami istirahat saat itu di pos 2 pun udah cukup lama, setengah jam. Udah cukup lama setengah jam lagi, tapi karena beliau baru sampai dan 2 orang yang sudah pernah ke Gunung Lawu dari tim mereka pun sedang ada di belakang. Jadi nunggu untuk pendaki-pendaki yang belum sampai kebetulan, yang mungkin sedang kelelahan atau istirahat di jalur pendakian. Jadi kami memutuskan saat itu yaudah kita istirahat lagi untuk menemani mereka nih gitu. Dan kebetulan di jalur pendakian Candi Ceto saat itu untuk kondisi pendaki yang turun itu sangat banyak. Jadi untuk kami yang naik itu sedikit mengantri karena yang turun saat itu tuh banyak banget karena kurang lebih ada 200 atau 300 orang yang melakukan turun. Iya, yang mendaki di sehari sebelumnya. Jadi saat itu yang turun itu kurang lebih sekitar segitulah. Saya sempat melakukan tanya di loket pendaftaran. Jadi untuk kondisi saat ini naik memang sepi, tapi kemungkinan ada antrian di jalur pendakian karena banyaknya pendaki yang turun saat itu. Turun ya. Jadi di pos 2 kami istirahat kurang lebih lagi 1 jam lagi. 1 jam lagi setelah tadi di pos 1 hampir 1 jam, di pos 2 juga hampir 1 jam. Kalau
tidak salah ingat, saya baru mulai pendakian dari pos 2 ke pos 3 itu mulai pukul 10 atau 10.15 menit. 10 siang pagi. 10 siang pagi itulah saya baru mulai pendakian lagi. Jadi dari pos 2 ke pos 3 itu memakan waktu kurang lebih 2 sampai 3 jam untuk kami. Untuk kami mungkin kalau buat orang-orang normal 2 jam lah. Ya mungkin bisa segitu Bisa ya. 2 jam. Nah, untuk kami karena jalur sudah sedikit vegetasinya agak terbuka dan mulai menanjak, mulai melanjutkan perjalanan ke arah mata air. Sumber mata air di bawah percis dari pos 3. Dari yang pengalaman sebelumnya kurang lebih itu akan makan waktu sampai 2 jam. Itu sampai 2 jam. Sampai 2 jam untuk ke mata air. Nanti sesuai dengan perkiraan setelah istirahat di mata air, kita akan sekaligus untuk istirahat makan siang. Biasanya memang seperti itu kalau untuk pendaki ke Gunung Lawu yang lewat jalur Candi Ceto. Biasanya untuk istirahat di pos 1 mungkin sekitar 5-10 menit, di pos 2 pun 5-10 menit, dan di mata air nanti mereka akan istirahat 1-2 jam biasanya. Oh, berarti yang paling lamanya di mata air karena untuk jalur pendakian di Candi Ceto sendiri, untuk mata air yang tersedia itu hanya di posisi itu aja, hanya di bawah pos 3 itu tadi. Makanya untuk banyak pendaki itu memanfaatkan di pos mata air ini untuk makan siang, untuk istirahat lama lah, ya, ngopi-ngopi, untuk nyantainya di situ, untuk gitu nyantai-nyantai, nanti untuk lanjut lagi sampai ke pos 5. Jadi kita mulai daki itu jam 10.15 lah kurang lebih. Sampai perjalanan mulai ngedaki, mulai terjal, vegetasinya mulai sedikit, jalur mulai panas, dan di Gunung Lawu ini ada sedikit hal-hal yang ini ya aneh gitu. Oh, jadi, iya juga. Iya, jadi ada yang aneh. Pohon-pohon di sana itu kalau tertiup angin, itu seperti suara pintu yang dibuka. Jadi seperti suara kek gitu. Padahal itu suara pohon. Itu suara pohon yang daun-daunnya itu terkena angin gitu. Antara suara batangnya atau suara daunnya. Tapi memang suaranya seperti itu, seperti pintu dibuka. Pik gitu. Jadi kayak pintu dibuka aja gitu. Berarti ibaratnya kayak pergeseran dari kayaknya gitu iya, ya. Mungkin ya. Ya kalau siang sih biasa aja ya. Tapi mungkin kalau malam agak sedikit horor ya. Buat orang-orang. Karena kan kaget ibaratnya. Iya. Suaranya nggak seperti di gunung-gunung lain gitu. Memang nggak seperti di gunung-gunung lain. Di pengalaman saya pun saya baru nemu pengalaman seperti ini tuh di Gunung Lawu. Gitu. Setelah kita berjalan dengan jalur yang terjal tadi, ternyata untuk pendakian kedua ini kita bisa makan waktu sampai 3 jam. Gitu. Dengan banyaknya pendaki yang turun tadi, kita bergantian. Debunya pun sangat tebal saat itu, cukup tebal. Jadi kita makan waktu dari pos 2 sampai ke mata air ini 3 jam. 3 jam. Jadi baru sampai di mata air itu sekitar pukul 1 lah, sekitar jam 1. Kita istirahat, kita makan siang, kita buat kopi, kita makan dulu, kita minum, kita istirahat, mulai start lagi. Itu jam 3. Jam 3 itu kita baru start dari mata air. Jadi istirahat kurang lebih 2 jam lah, karena memang mata air ini di jalur Candi Ceto itu tempat ketemunya pendaki yang naik sama pendaki yang turun. Oh, berarti berpapasannya kurang lebihnya paling banyak itu di mata air. Iya, intensnya itu di mata air. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol dulu, ketemu sama pendaki dari daerah lain, berbagi cerita lagi kan. Nggak terasa waktu sampai 2 jam kita istirahat. Jam 3 kita baru mulai start lagi, langsung ke arah pos 4. Jadi di pos 3 itu memang mungkin sekitar 5 menit lah dari pos mata air ini. Pos 3 itu sekitar 5 menit, kita nggak istirahat, kita lanjut jalan lagi. Kurang lebih makan waktu 2 jam untuk sampai di pos 4. Di pos 4. Di pos 4, padahal target kita itu jam 5 itu sudah sampai di pos 5 atau Gupak Peperangan. Di pos 5 di Sabana, Gupak Peperangan. Itu rencana kita paling lambat itu jam setengah 6.
sampai di Gupak Peperangan, karena kita nggak mau melakukan pendakian atau di jalur pendakian itu dalam kondisi gelap. Iya. Gitu, kita emang udah rencana seperti itu. Dan rencana untuk ngecamp di campsite di Gupak Menjangan setelah di pos 5 gitu. Tapi dengan banyaknya ada sedikit-sedikit kendala tadi, terlalu santai mungkin juga, jadi jam 5 itu baru sampai di pos 4 gitu. Ya, harusnya udah di pos Harusnya 5. sudah di pos 5, paling lambat itu sudah di pos 5 harusnya gitu. Jadi jam 5 itu jam 5 kurang sih, setengah 5 lewat lah, jam 4:45 lah kurang lebihnya di pos 4 tuh kita udah sampai. Karena kondisi jalan dari pos 3 sampai ke pos 4 ini lebih parah lagi dari pos 2 ke pos 3, jadi lebih terjal lagi. Padahal jaraknya nggak begitu jauh dari pos 3 ke pos 4, tapi untuk trekkingnya itu lebih berat lagi, itu lebih menanjak lagi, dengan kontur tanahnya itu berdebu. Oh, Debunya di situ. debu banget gitu. Jadi Tapi itu waktu itu emang lagi kemarau juga. iya, memang kondisinya lagi kemarau dan banyak pendaki yang masih turun. Jadi mau nggak mau kita sering berhenti di jalur juga kan, untuk ya bergantian memakai jalur dan menghindari debu-debu gitu. Debu-debu yang terbang ada akibat pendaki yang turun. Jadi kita istirahat, baru lanjut jalan lagi. Jadi bisa makan waktu sampai hampir 2 jam itu gitu. Di pos 4 kita agak sedikit bimbang, karena kalau untuk jalan ke pos 5 mungkin memang makan waktu 1 jam, tapi dengan kondisi kita yang sudah semakin capek, semakin lelah, Ada yang makin terkuras makin juga terkuras tenaganya, mungkin bisa lebih dari 1 jam kan. Kita sempat diskusi dulu, apakah memutuskan untuk ngecamp aja di sini, lanjut perjalanan besok pagi, atau kita lanjut paksa sampai ke pos 5 gitu. Dan tidak jadi ke Gupak Menjangan. Jadi hanya target di pos 5 aja gitu. Karena takut semakin malam lagi kan, semakin gelap lagi, buat melakukan pendakian agar lebih riskan lah dengan kondisi malam gitu. Iya benar, emang lebih berbahaya juga. Lebih gitu berbahaya gitu kan, lebih nggak direkomendasi lah melakukan pendakian malam. Akhirnya dengan sebelumnya juga kita diingatkan oleh petugas dari base camp untuk tidak melakukan pembukaan tenda atau tidur di pos 4. Kita tidak diperbolehkan kecuali kondisi yang benar-benar darurat. Jadi kalau untuk di pendakian Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto itu sangat tidak direkomendasikan untuk ngecamp di pos 4 gitu. Ya mungkin ada berbagai cerita juga dari sebelum pendaki sebelumnya yang merasa ada kejadian-kejadian tertentu di pos 4, atau mungkin ada sebuah area apa di sana menurut kepercayaan warga sana, sehingga memang untuk sangat tidak direkomendasikan untuk ngecamp di pos 4 gitu. Tidak diperbolehkan. Sangat tidak diperbolehkan gitu. Jadi dengan segala pertimbangan itu kita diskusi, dan pun dengan semakin lama kita istirahat di pos 4 semakin bergulir, kita memutuskan untuk tetap jalan akhirnya. Dengan pertimbangan mungkin dengan waktu sekitar jam 5 sampai jam 6 ini, dengan kita jalan sedikit lebih cepat, mungkin bisa sampailah di pos 5 atau sebelumnya di Sabana mungkin. Ya sudah, kita lanjut jalan lagi. Ada beberapa tim pendaki yang udah ngelewatin kita, dari yang sebelumnya di belakang kita sudah beberapa, udah di depan kita udah jauh mungkin malah. Dan ada juga satu kelompok itu dari Jakarta juga, itu bareng dengan kita. Kebetulan beberapa dari orang dari kelompok tersebut pun masih ada yang di belakang, justru ketinggalan. Mereka kelelahan, mendaki baru pernah mendaki langsung ke Gunung Lawu dengan trek yang begitu panjang. Mereka kelelahan, mereka ketinggalan. Jadi kami memutuskan yaudah kita lanjut jalan dulu aja. Setelah lakukan obrolan dengan tim tersebut, mereka tetap ingin ke Gupak Menjangan. Jadi kami yaudah kita memutuskan jalan. Setidaknya sekalipun kita nanti di tengah jalan ada mengalami kelelahan atau istirahat, kita masih bisa ketemu nih orang di belakang kita, tim yang di belakang kita masih bisa ketemu gitu.
karena memang kita udah banyak obrolan dengan beliau juga tadi di pos Iya. mata air sebelumnya, kalau memang mereka targetnya mereka itu tetap Gupak Menjangan gitu. Walaupun trek malam, karena beberapa orang dari tim mereka itu sudah sangat sering ke Gunung Lawu, sudah cukup kenal dengan jalur trek Gunung Lawu lewat Candi Ceto, jadi mereka tetap memutuskan walaupun trek malam pun nggak masalah untuk ke Gupak Masa mungkin Menjangan. udah tahu juga. Iya, mungkin karena sudah pengalaman kan. Nah, saya baru sekali ke sana saya tidak berani gitu. Kalau saya memutuskan untuk tidak untuk trek malam, saya bilang seperti itu ke teman saya si Fuad tadi. Akhirnya udah kita lanjut jalan sampai di pertengahan jalan di Sabana itu. Jadi untuk struktur tanahnya ini udah lebih enak dari pos 4 ke pos 5 itu sebenarnya sudah lebih enak, lebih banyak bonus, lebih banyak landainya lagi. Tetapi karena memang kita udah terkuras habis tenaganya, jadi walaupun banyak bonus pun kita udah sangat kelelahan, ditambah lagi dengan semakin tinggi daerahnya itu kan, semakin tinggi lagi kan MDPL-nya, untuk suhu pun semakin dingin. Makin dingin Semakin kan, dingin. makin atas ya. Iya, semakin atas, angin pun saat itu sedang kencang-kencangnya angin. Jadi pukul setengah 6 itu sebelum di Sabana, sebelum sampai Sabana, kita udah kedinginan. Kita mutusin untuk berhenti, kita pakai jaket, Iya. berganti pakaian untuk pakai jaket karena kondisinya udah sangat dingin. Kita pun udah bersiap untuk melakukan pendakian gelap, pendakian malam, untuk mempersiapkan headlamp. Iya, Kita untuk pakai jaket, peralatan untuk untuk malam itu udah kita siapkan saat itu. Karena untuk setengah 6 di ketinggian itu udah cukup gelap ya. Karena memang vegetasinya lumayan rapat lagi nih, dari pos 4 ke pos 5 tuh lumayan rapat. Ada beberapa posisi yang lumayan rapat lah vegetasinya, jadi agak gelap jalanannya. Jadi kita udah siapkan headlampnya. Kita akhirnya saat istirahat itu bertemu lagi dengan pendaki yang tadi kita ketemu di pos 4. Mereka sudah lanjut, kita sedikit ngobrol. Mereka memutuskan untuk tetap ke pos Gupak Menjangan. Mereka bertanya ke kita sih, saya sendiri pribadi jawab, kita target awal itu Gupak Menjangan. Tetapi saya nggak mau melakukan pendakian gelap, saya tidak berani, saya bilang seperti itu. Tapi beliau bilang, aman-aman aja jalanannya. Tapi kalau memang ragu, memang tidak disarankan, daripada nanti ada apa-apa di jalan kan. Walaupun jarak dari pos 5 ke Gupak Menjangan paling sekitar berapa menit lah, 30 menit. Mungkin sekitar 30 menit lah. Tapi setelah diskusi, saya pun diskusi kembali dengan teman saya si Fuad. Dia pun memutuskan, oke, kita tetap ke Gupak Menjangan dengan syarat mas-mas ini, abang-abang ini mau bareng dengan kita, gabung dengan kita gitu. Karena kalau kami tetap berpikir bahwa walaupun kita dari tadi nih kita selalu berada posisi di depan mereka, tapi kami selalu berpikir bahwa kayaknya nanti bakal ketinggalan deh kalau bareng. Iya. Gitu, dengan kondisi kita yang semakin payah ini gitu. Mereka pun ya udah nggak apa-apa gitu. Toh kita juga pelan-pelan kok. Tadi mereka begitu, ya udah. Kita lanjut jalan ramai-ramai, kita ikut ke kelompok mereka. Tapi sampai di Sabana, sekitar 10 menit perjalanan lagi kita sampai di Sabana sebelum pos 5. Sabana kecil, sebutannya Sabana kecil di Gunung Lawu. Sampai di Sabana kecil kondisi sudah mulai sangat gelap dan jam saat itu udah menunjukkan jam 6. Jam 6. Jadi perkiraan kita kan sedang maghrib ya. Iya. Kita istirahat total di sana, kita rest total di sana. Sekitar setengah jam lah kita merokok, kita duduk-duduk dulu, kita merokok. Kita akhirnya ketemu lagi dengan kelompok pendaki yang sebelum kita udah jalan duluan. Ya udah duluan. Iya, jadi mereka pun sudah istirahat dari jam setengah 6 katanya di Sabana kecil. Sabana kecil itu. Mereka sudah memutuskan untuk istirahat karena sudah mendekati waktu maghrib. Mereka istirahat. Nah, kita berbincang dengan mereka bilang mereka pun target ke Gupak Menjangan. Sedangkan kelompok yang tadi bareng sama kita nih, mereka ternyata ada 3 orang lagi yang masih di bawah posisinya. Berarti dia emang tertinggal gitu. Benar-benar tertinggal 3 orang ini, dan mereka berkomunikasi lewat HT. Posisinya sangat jauh saat itu. Jadi mereka untuk memutuskan mereka akan istirahat lebih lama lagi kayaknya di Sabana kecil. Kami pun berpikir lagi, kalau kita ikut mereka istirahat,
ini akan semakin malam. Iya. Sedangkan kami sangat menghindari untuk pendakian malam. Walaupun dengan kondisinya sangat ramai saat itu karena kita udah gabung ke kelompok orang kan. Kami akhirnya diskusi dengan kelompok dari Kediri saat itu. Dari Kediri mereka memutuskan untuk berlanjut jalan setelah jam 6:30 lah. Jam setengah 7 malam mereka melanjutkan jalan dan mereka bilang target ke Gupak Menjangan. Akhirnya kami pun bilang ke kelompok yang dari Jakarta bahwa kami ikut jalan dulu dengan mereka karena target pun sama-sama ke Gupak Menjangan. Jadi kami karena memang dari awal menghindari pendakian malam, jadi kami memutuskan untuk kayaknya kami lebih ikut mereka dulu nih sementara gitu. Karena lebih cepat jalan kan. Karena mereka harus menunggu 3 orang lagi nih yang masih di bawah. Mereka kan belum tentu juga tahu Iya. sampai kapan. Iya, betul. Kami sangat menghindari itu walaupun ya mereka memang udah pengalaman dengan banyak yang udah sering ke Gunung Lawu gitu. Tapi kami memang menghindari itu dengan kondisi yang sudah semakin dingin, kami sudah semakin kelelahan. Dan kami memutuskan untuk lanjut jalan lagi ikut gabung ke kelompok dari Kediri. Dari Kediri. Lanjut jalan dari Sabana Kecil dan nah disinilah saya pribadi merasakan sedikit ada keanehan gitu di sini. Oh, di situ melihat yang aneh. Di situ ada sedikit aneh lah gitu. Mungkin entah saya halusinasi karena posisi sedang lelah kan. Tapi dari kelompok Kediri ini ada 7 orang, 4 orang yang istirahat dengan kami, 3 orang senior mereka sudah melanjutkan perjalanan sampai sedikit sebelum ke pos Gupak Peperangan, pos 5. Jadi di pos 5 itu sebelumnya itu ada semak belukar. Jadi kayak ada semak-semak. Nah, sebelum pos 5 itu ada tempat sedikit untuk campsite lah. Untuk ngecamp. Mungkin sekitar 10 sampai 15 tenda mungkin muat ya karena ya lumayan luas lah. Tepat sebelum di tulisan Gupak Peperangan itu, sebelum di tulisan pos 5. Mungkin hanya jarak beberapa meter aja sih. Tapi kalau dari posisi Sabana Kecil, posisi camp sebelum pos 5 ini sudah terlihat gitu. Nah, 3 orang dari Kediri ini mereka sudah sampai di sana. Mereka berteriak, camp di sini kata dia. Mereka teriak seperti itu. Camp di sini. Mereka pun menandakan dengan center bahwa mereka ingin camp di sini aja, nggak jadi Gupak Menjangan. Saya saat itu sedang jalan dan ada sedikit keanehan di situ. Jadi saya melihat ada 3 buah bayangan putih di sana. Di situ kebetulan dan posisinya itu terbang. Entah bagaimana mereka tuh terbang sekitar 2 meter dari tanah. Mereka terbang dari belakang pohon. Jadi itu jelas banget itu. Kalau sepenglihatan saya sangat jelas karena sampai saat ini pun saya masih ingat detailnya seperti apa. Tapi karena ya itu tadi mungkin saya berpikir saat itu mungkin saya lelah, saya halusinasi. Saya berhalusinasi mungkin ya karena saya lelah gitu. Tapi sampai saat ini detailnya pun saya masih ingat. Itu kalau misalkan dijabarkan itu merupakan sosok penampakan seperti apa itu kalau misalkan dijabarkan? Jadi kalau untuk dijabarkan karena posisinya jauh ya, untuk detail makhluknya, sosoknya seperti apa saya nggak begitu ngeliat, nggak begitu perhatikan gitu. Sosok mukanya seperti apa. Tapi yang jelas mereka itu terbang setinggi 2 meter, baju putih, serba putih. Yang saya lihat itu putih pokoknya. Ada 3 orang, ada 3 makhluk, tiga makhluk lah. Posisi dari belakang pohon. Jadi karena mereka berhadapan dengan saya, 2 makhluk ini dari sebelah kiri, yang satu dari sebelah kanan. Dan mereka terbang melayang percis bersebelahan dengan 3 orang yang dari Kediri ini. Dan mungkin mereka juga nggak menyadari itu ya? Ya mungkin kemungkinan besarnya tidak menyadari. Karena saya berulang kali saya center itu kebayangan tersebut justru dengan maksud apakah mereka nggak ngelihat. Dan dari 3 orang kelompok saya dan 4 orang dari kelompok Kediri yang masih tersisa yang gabung dengan kami, sepanjang perjalanan mereka nggak ngomong apa-apa, mereka hanya ketawa, bercanda, pun dengan 2 orang teman saya gitu. Berarti nggak menyadari juga. Nggak ada menyadari. Kebetulan saya jalan di paling belakang saat itu. Dari
posisi sabana kecil itu saya di paling belakang. Jadi saya yang memegang center, yang lain pakai headlamp. Center pun saya berulang kali saya matikan, saya nyalakan, matikan, saya nyalakan ke arah teman-teman dari Kediri. Iya. Tapi ke arah makhluk tersebut. Jadi berulang kali saya goyangkan center tersebut, saya goyangkan. Kok mereka nggak ngerespon, maksud saya. Mereka malah merespon, ya oke, kata dia. Ya oke, ya udah, kata dia gitu. Dengan mungkin pemikiran mereka, kami itu sudah merespon bahwa oke, kita ngecamp di sana gitu. Padahal maksud saya adalah memberitahukan Padahal beda dari iya, maksud saya gitu itu kan. ada sosok ini loh, sosoknya tinggi gitu, tinggi, tapi dia melayang sekitar 2 meter lah, dan dia memakai baju seperti daster lah, seperti daster putih gitu, tapi memang kakinya nggak begitu kelihatan ya, mungkin karena jauh, jaraknya sebenarnya jauh, tapi Itu saya ingat berapa lama itu durasi melihat sosok itu? perjalanan dari sabana kecil ke posisi itu mungkin sekitar 10 menit ya, karena deket banget. Tapi untuk bayangan tersebut, sosok tersebut mungkin sekitar 3-5 menit lah. Lama juga. Lumayan berarti lama ya? karena saya sempat tunduk karena saya berpikir saya halusinasi kan. Saya sempat tunduk, saya nengok lagi, masih ada. Jadi bajunya itu karena angin kencang seperti tertiup angin, jelas gitu. Goyang-goyang ketiup angin, bayangannya pun goyang-goyang ketiup angin. Setelah saya duduk, saya lihat masih ada. Saya bilang dalam hati saya doa, ya Allah, apa maksudnya nih? Iya. Kalau maksudnya baik, selamatin saya. Kalau maksudnya baik, ya alhamdulillah, saya terima aja. Tapi kalau bermaksud ada yang jahat, tolong lindungi saya. Saya katakan seperti itu karena kondisi masih maghrib kan. Kurang lebih masih maghrib. Saya setelah doa seperti itu, mereka mundur. Oh, langsung mundur ya? Tapi saya lihat mereka mundur. Yang 2 pun mundur seperti ini, balik ke posisi awal, mundur ke belakang pohon. Yang 1 pun seperti itu, mereka serentak mundur. Saat 3 orang dari Kediri masih melambai-lambaikan tangan sama senternya, Iya. mereka mundur. Saat itu saya lihat mereka mundur. Saya berpikir juga saat itu, halusinasi apa benar seperti ini Iya. gitu. Karena jelas banget ini, mereka datang, mereka mundur. Mungkin aneh juga ya dari pengalaman orang lain juga, kalau misalkan sampai durasinya sekian menit itu aneh juga sih. Iya, sebenarnya. gitu. Karena kan kalau misalkan sosok penampakan itu ibaratnya cuman sebentar-sebentar, Ya. beberapa detik, Nah. nongol terus ngilang kayak gitu. Saat itu pun saya berpikir, karena saya dari awal berpikir ini halusinasi ya, makanya itu saya sempat sampai lama ngeliatin apa ini benar atau enggak gitu. Karena ya yang saya tahu dari pengalaman orang, nggak mungkin lama mereka muncul. Iya. Gitu. Saya nggak bilang, bukan saya tidak percaya dengan tidak adanya makhluk itu. Pasti ada. Saya percaya di tempat manapun pasti ada gitu. Tapi memang saya pribadi belum pernah mengalami pengalaman sampai diperlihatkan secara langsung. Jadi pada saat itu saya ngeliat, apa iya selama ini, saya bilang gitu. Dalam hati saya berpikir, saya tidak mau bicarakan ini ke kelompok tentunya. Iya. Karena dari yang saya responsif tadi pun tidak ada yang sama sekali nyadari gitu, nggak ada yang ngasih respon yang sama begitu. Ya udah, saya lihat mereka mundur. Paling sekitar 5 menit lagi mau sampai lah, orang udah deket banget gitu. Saya ngeliat tuh udah deket banget, ini udah deket banget. Kenapa saya saat itu berdoa pun, ya saya tidak mau nih benar-benar berhadapan dengan mereka gitu. Saya nggak mau, makanya saya berdoa, mereka mundur. Ya udah, saya berjalan duluan saat itu. Saya balap 2 teman saya mau memastikan mereka benar ada atau enggak tadi. Gitu kan. Iya. Dengan jadi saya jalan cepat, semua saya balap sampai dari 4 orang yang anak Kediri ini pun saya lewatin. Saya sampai duluan ke tempat 3 orang mereka. Saya bilang, "Abang camp di sini." Mas camp di sini, saya bilang. "Iya, kita mutusin buat camp di sini aja lah. Soalnya Gupak Menjangan emang udah nggak jauh, tapi kayaknya udah lumayan capek," kata dia. "Nggak mau maksain juga." Saya bilang, "Abang beneran camp di sini?" Saya bilang gitu. Mas bener camp di sini?" Saya pastiin lagi. "Iya bener." "Emang kenapa?" "Nggak apa-apa. Kalau Mas mau camp di sini, saya pun di sini. Tapi kalau Mas nggak di sini, saya mau ikut Mas pokoknya." Saya bilang gitu, karena saya udah ngalamin kejadian tadi. Seperti itu. Gitu. Jadi saya takut ada yang aneh-aneh selanjutnya gitu.
Saat beliau bilang, ya kita ngecamp di sini, ya udah. Keempat orang Kediri yang di belakang saya tadi sampai. Teman saya, pacar saya yang satu itu jalan bareng sama teman saya si Fuad itu teriak, Mi, si Fuad. Iya. Kebetulan saya udah duduk istirahat kan, dan udah ngobrol dengan 3 orang yang dari Kediri ini. Yang 4 udah lewat, pacar saya teriak, Mi, si Fuad. Saya langsung lari karena saya keingat ada kejadian tadi kan. Saya takut apa yang saya pikirkan, apa yang saya takutkan dengan munculnya sosok-sosok tadi kejadian nih, kesampaian terjadi lagi. Iya, takutnya apa ngeganggu ke teman saya gitu. Akhirnya saya lari, saya lepas carrier saya lari langsung ke arah beliau. Ternyata beliau kakinya terkilir. Padahal saat itu saya ingin berdiskusi lagi, ingin berdiskusi dengan beliau untuk lanjut perjalanan ke Gupak Menjangan. Nggak di situ. Nggak di situ, walaupun tadi saya udah sempat diskusi dengan yang Kediri kan, saya sempat nanya, sempat ngobrol. Saya pribadi mutusin untuk istirahat aja udah di sini. Tapi saya berpikir lagi dengan adanya kejadian tadi, takutnya pikiran saya gitu, logika saya tuh jadi nggak tenang, jadinya nggak masuk di akal nanti yang saya pikir-pikirin gitu. Akhirnya ya udah, dengan kejadian teman saya terkilir pas di posisi sosok tadi muncul, tepat di bawahnya sosok yang tadi saya lihat melayang-layang, tepat di bawahnya dia terkilir. Saya dalam hati bilang, ya Allah, saya melakukan perjalanan ini perjalanan baik, tidak mencari hal-hal yang buruk, tidak berniat hal yang buruk. Akhirnya setelah kejadian itu gue mutusin, yaudah kita ngecamp aja di sini di pos 5 itu, sebelum tulisan pos 5 di Gupak Peperangan. Kita ngecamp, buat tenda di malam ya. Kondisi malam udah capek, kita bangun tenda, 1 tenda aja waktu itu kita bawa karena kondisi bertiga kan. Yaudah kita muatin di tenda kapasitas 2 orang saat itu. Kita paksain malam itu kita buat tenda dan masak. Saat itu masak hanya mie instan aja jadinya masaknya karena kondisi udah capek banget, udah lelah banget. Yang simpel-simpel ya. Yang simpel-simpel aja lah pokoknya buat malam itu. Dan saya pribadi pikiran agak kacau kan saat itu kan, karena udah kejadian kayak tadi. Ya udah, masak mie instan, saya makan langsung tidur. Alhamdulillahnya sih malam itu nggak ada kejadian macam-macam sih, hanya angin aja kenceng. Saat itu angin lumayan sangat kenceng lah, kenceng banget. Tapi emang nggak terlalu dingin jadinya karena angin kenceng. Tapi alhamdulillahnya buat tenda juga kondisinya bagus, jadi angin nggak terlalu masuk, nggak terlalu dingin. Saat itu tidur enak. Pagi bangun normal-normal aja, makan jam 10 lah kita mutusin untuk lanjut perjalanan untuk ke puncak. Saat itu jam 10 kita mulai perjalanan di Sabana Gupak Peperangan. Kita foto-foto, jam 11 lah kurang lebih udah sampai di Gupak Menjangan. Gupak Menjangan istirahat sebentar, lanjut jalan lagi menuju ke arah Pasar Dieng, atau yang orang-orang bilang terkenalnya itu Pasar Setan di Gunung Lawu. Oh, di situ. Iya, kebetulan setelah 2 jam perjalanan, jam 1 siang kurang lebih kita udah nyampe di Pasar Dieng saat itu. Nah, anehnya juga teman-teman dari Kediri udah jalan duluan, dan rombongan yang dari Jakarta, karena mereka tetap ngecamp di Gupak Menjangan, mereka sudah summit duluan. Jadi kelompok kami nih paling belakang 3 orang. Karena kondisinya siang, kita sedikit santai. Tapi entah kenapa pada saat posisi di Pasar Dieng atau Pasar Setan itu jam 1 siang sangat hening hawanya. Hening sekali, padahal siang gitu kan. Angin gak ada, panas gitu, panas banget. Kita istirahat bersender di batu. Entah kenapa tuh dari ketiga orang ini sama sekali gak ada yang bicara. Kita sama-sama diam aja pokoknya. Emang dari suasananya juga Suasananya seperti itu, ya? gitu, iya, nggak tahu kenapa hening gitu, hawanya tenang, hening gitu. Istirahat kurang lebih, karena kondisi mungkin kayak gitu ya, teman saya pun jalan lagi yuk gitu.
mungkin hanya sekitar 10 menit lah. Kita jalan lagi langsung ke arah warung, atau di bawahnya puncak itu Argo Dalem. Ada basecamp Argo Dalem. Di sana pun ada warung yang sangat terkenal ya. Salah satu ketertarikan orang-orang ke Gunung Lawu mungkin, yaitu warung yang ada di salah satu di puncak ketinggian itu gitu, yang dijaga oleh Mbok Yem yang sangat terkenal lah beliau. Sangat terkenal. Salah satu daya unik tarik juga tapi ya. Iya, sangat unik. Makanya uniknya itu beliau yang udah umurnya udah lanjut sendirian, ibu-ibu sendirian umur lanjut buka warung di sana gitu. Salah satu daya tarik orang-orang ke Gunung Lawu itu katanya ingin mencoba nasi pecelnya Mbok Yem gitu. Nah, sekitar jam 2 lah kami sampai di warung Mbok Yem. Kita makan pecel Mbok Yem di luar warungnya, kita istirahat, kita diskusi lagi. Karena besok harinya kita itu sekitar jam 11 sudah ditunggu oleh jemputan di bawah. Jadi kita itu turun lintas kan. Turun lintas itu naik lewat Candi Ceto, turunnya lewat Cemoro Sewu. Oh, jadi jalan yang berbeda. Iya, lewat jalur yang berbeda. Jadi saya samakan dengan pendakian saya yang sebelumnya. Pendakian saya sebelumnya lewat jalur Candi Ceto dan turun di Cemoro Sewu. Dan kita mutusin nih untuk turun sore ini juga setelah muncak atau turun besok pagi. Dengan pilihan kalau turun besok pagi kita harus buka tenda, tapi kita juga harus ngejar jam 11 turun sampai di bawah. Bagaimana? Setelah diskusi kita ketemu lagi dengan satu kelompok, mereka dari Depok dan Bekasi, 3 orang, sampai di warung Mbok Yem. Ternyata mereka itu ngecamp di sebelah tenda kita, tapi kita nggak tahu di pos 5 juga. Ternyata malam sebelumnya itu mereka juga ngecamp di sana, tapi mereka telat bangun, telat masak, jadi sampai di warung Mbok Yem pun lebih sore dari kita gitu. Kita ngobrol dengan mereka. Mereka pun ingin summit di sore hari ini juga. Kebetulan kita cuma bertiga, tapi kita bingung kalau kita summit sore ini dan nggak langsung pulang, gimana tidur nanti malam gitu. Nah, kalau kita buka tenda, kita harus memikirkan estimasi waktu esok hari nih pas pulang dengan jemputan jam 11 siang. Sedangkan seingat saya sebelumnya, di pendakian sebelumnya, saya turun di malam hari. Dari warung Mbok Yem itu kita berangkat jam 6, sekitar jam 6, jam setengah 6, jam 5 setengah 6 lah kita berangkat. Itu sampai di Cemoro Sewu, di base campnya itu jam 12 malam, jam setengah 1 malam. Jadi sekitar mungkin nggak akan kekejar ya. Iya, jadi kalau dipikirkan estimasi waktunya tuh nggak mungkin kekejar kalau kita turun pagi dan kita harus buka tenda. Akhirnya setelah diskusi, di warung Mbok Yem pun sebenarnya disediakan untuk tempat tidur, tempat istirahat. Jadi keunikan dari Gunung Lawu ini banyak juga orang-orang terkenal juga buat orang-orang yang sedang, mungkin bahasanya semedi ya, sedang apalah mencari ilmu atau apalah gitu. Nah, banyak orang-orang seperti itu yang tidur di warung Mbok Yem gitu. Walaupun sebenarnya warung untuk di Gunung Lawu itu tidak hanya untuk saat ini, mungkin kalau dulu saya kurang tahu juga ya, hanya Mbok Yem atau enggak. Tapi untuk saat ini sebenarnya banyak warung-warung seperti Mbok Yem itu udah banyak di Gunung Lawu. Tapi memang yang sangat terkenalnya ini, identiknya ini dengan warung Mbok Yem. Awalnya. Mungkin awal mulanya dulu Mbok Yem yang mulai atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi memang identik dengan Mbok Yem. Tapi yang gua penasaran nih di warungnya itu, jajanannya seperti apa sih? Jajanannya sama kayak di warung-warung biasa aja. Sama kayak warung iya biasa. Ada ya, ciki-cikian juga ada. Ya memang terkenalnya memang nasi pecel ya, tapi ya mie instan pun ada, rokok pun jual, air mineral ada gitu. Air soda pun Unik ada juga gitu ya, Unik, harus di makanya. atas gitu. Jadi di pendakian sebelumnya saya sempat ketemu dengan anaknya Mbok Yem. Jadi ternyata saya sempat ngobrol, beliau lah yang melakukan yang belanjaan.
Jadi kita beberapa hari sekali beliau dari bawah itu bawa belanjaan sampai ke warung. Nah, setelah beliau belanja, beliau turun, nanti beberapa hari kemudian begitu lagi setiap beberapa hari sekalinya itu. Nah, jadi pas pendakian kedua ini ya udah saya nggak terlalu kaget ya, maksudnya udah nggak terlalu karena udah tahu di pendakian sebelumnya. Setelah jam 4 kita mutusin, setelah makan istirahat, udah santai, energi pun udah lumayan balik, kita mutusin malam ini kita bakal ngecamp atau tidur di dalam goa. Jadi di Gunung Lawu itu ada goa di dekat Argo Dalam, sebelahnya arahnya itu udah arah turun ke arah Cemoro Sewu. Di dekat sumur itu ada goa. Jadi saya itu sempat ngobrol di pendakian sebelumnya dengan orang basecamp di Cemoro Sewu. Nah, kebetulan untuk pendakian kedua kita bertemu dengan beliau itu di warung Boyem. Di warung itu. Jadi saya ngobrol, saya cerita kalau saya bingung kalau buka tenda besok paginya di mana. Beliau bilang tidur aja di goa itu, banyak persediaan, pakai aja kata beliau gitu. Emang padenya itu baik sekali, padenya itu Pade Jaro, ingat saya tuh Pade Jaro. Dia tuh baik sekali lah gitu. Dia bilang ya udah pakai aja, malam anget kok, nggak dingin gitu. Ya udah kita bertiga dengan kondisi dapat kabar kayak gitu kan, ya udah kita mutusin untuk tidur di sana aja. Ternyata setelah kita udah diskusi, udah mateng, yang tim Bekasi bilang kalau memang kita mau di goa, mereka mau balik ke tenda. Dan beliau pun marah saat itu. Oh, seperti nggak mengizinkan. Beliau nggak mengizinkan. Saya kurang tahu karena pakai bahasa Jawa ya. Saya kurang begitu ngerti. Tapi teman saya si Fuad ngerti. Dia bilang nggak usah lah tidur di goa. Kurang lebihnya seperti itu. Nggak usah tidur di goa. Mau ngapain? Di sini lega kok. Di sini luas. Mau ngapain tidur di sana? Tidur aja di sini. Tuh. Kata si Boyem. Nah kami ya udahlah. Kalau emang Boyem udah bilang seperti itu, ya udah. Malam tidur di sini aja. Dan kebetulan kita nggak tahu ternyata malam itu memang ada acara di sana. Mungkin untuk warga sekitar, untuk kepercayaan sekitar sedang ada acara. Tapi tradisi kali ya? Ada tradisi adat. Kami nggak tahu. Jadi untuk pendaki dan untuk orang-orang yang mengunjungi Lawu tadi, mereka itu kalau bisa tidur di warung Boyem. Karena memang akan ada tradisi, ada di sana, ada acara lagi. Kami nggak tahu. Setelah Boyem bilang kami harus tidur di sana, ya udah. Kalau kami nggak ada pilihan juga kan, pilihan antara di goa atau di sana, ya udahlah. Kita masih bingung. Boyem bilang gitu, dan kebetulan 3 orang yang dari Depok dan Bekasi ini memang ingin ikut kita kan tadinya. Setelah kita bilang kita bakal tidur di Boyem, mereka setuju. Mereka bilang ya udah kita ikut karena mereka rencana itu summit 2 kali. Sore summit mengejar sunset. Nanti paginya mereka mengejar sunrise gitu. Saat kami pulang mereka mengejar sunrise. Ya udah sore itu kita lakukan pendakian. Menjelang maghrib lah 5:30 kami sampai di puncak. Di puncak pun ada sedikit kejadian aneh juga. Dan saya pribadi lagi yang ngalamin. Entah kenapa di pendakian kedua ini saya mulu yang ngalamin. Di puncak ini ada beberapa yang mungkin tradisi mereka ya atau ada sesajen di wilayah puncak ini, ada beberapa sesajen. Jadi puncak Lawu itu kan ada di bagian baratnya itu ada sedikit bagian yang menjorok. Jadi untuk melihat posisi sunset itu sangat bagus di sana. Jadi saya berjalan ke arah sana dengan dengan teman saya satu dan pacar saya satu, kita berfoto di sana. Setelah arah balik untuk ke arah tugu dari Gunung Lawu ini, saya melihat kok ada sesajen. Sesaat sebelum saya bicara ke teman saya si Fuad ini, saya baru mau ngomong nih, kok ada sajen. Sedetik mungkin, sedetik saya sebelum bicara, kepala saya kepentok pohon. Entah kenapa kepentok pohon, batang pohon kencang, saya langsung diam. Saya nggak jadi ngomong. Saya nggak jadi ngomong ke teman saya karena
ya waktunya pas banget gitu ya, mungkin cocokologi atau apalah gitu. Jadi ya itu pas banget gitu momennya. Saya lihat di bawah, saya nengok ke atas mau ngomong, tahu ada batang pohon. Pas banget di dia saya. Teman saya sih buat nengok. Kenapa? Nggak apa-apa, saya bilang. Udah jalan aja gitu. Jalan. Mungkin isyarat juga kali. Ya mungkin ya. Ya kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu lah. Mungkin isyarat. Makanya saya pikir apa cocok-cocokan saya aja ya mikir seperti itu, atau memang isyarat, saya nggak tahu lah. Saya nggak mau berpikiran ke sana, saya pribadi. Akhirnya ya udah, kondisi maghrib, nungguin matahari sedikit terbenam, kita turun. Agak gelap, kita udah sedia headlamp, kita udah pasang headlamp, kita turun ke warung Boyem. Di warung Boyem, ketiga kenalan kami yang dari Depok dan Bekasi ini ingin pesan makanan. Dan beliau bilang, kita udah lapar lagi nih. Ya udah pesan makan, saya bilang. Boyemnya mana ya? Memang di warung itu Boyem nggak kelihatan malam itu. Kok Boyem nggak ada ya? Nah ternyata Boyem lagi menyiapkan makanan untuk acara ini. Ternyata pas teman kita yang dari Bekasi sama Depok ini mau pesan makanan, dimarahin sama Boyem. Dibilang, nggak usah pesan-pesan makanan, nanti malam aja kita makan. Gitu. Kami pun baru tahu di sana. Kenapa ya? Gitu. Ternyata jam 1 malam atau jam setengah 2 malam lah, kita dibangunin untuk makan nasi gulai. Nasi gulai, semua yang ada di warung itu wajib makan. Semua yang ada di warung itu wajib makan, wajib dibangunkan untuk makan. Hanya pacar saya aja kebetulan lagi tidur, saya nggak bangunin, saya bilang, udah kecapean pak, saya bilang gitu. Jangan dibangunin, kesian. Oh ya udah, yang lain aja makan. Iya, saya makan, saya bilang. Kita makan malam itu, makan enak sih sebenarnya, makan nasi gulai, tapi ya itu tadi kita nggak tahu nih acara apa ya gitu. Iya benar-benar. Karena tanya Iya, kita menghormati aja lah gitu. Pun ini makanan gitu kan, masa kita menolak sih orang ingin berbuat baik sama kita gitu. Jadi udah kita menghormati, kita makan, lanjut tidur. Pagi sekitar jam setengah 5 saya bangunin teman-teman saya 2 orang dan yang kenalan kita 3 orang. Kita niatnya berpamitan karena kami mau pulang. Saya bilang kayaknya makan waktu sekitar 5-6 jam karena dari perhitungan pendakian pertama untuk turun makan waktu sekitar jam segitu kan. Jadi ya udah, kita bangun setengah 5, siap-siap jam 5 kita udah siap turun. Ternyata mereka pun bertiga langsung bangun karena mereka bilang mau ngejar sunrise. Jadi mereka lanjut ke puncak, kita pisah lah di sana. Kita bertiga lanjut turun, mereka bertiga lanjut ke puncak. Kondisi turun normal-normal aja sih sebenarnya, sampai ke bawah. Turun terus, hanya kita bertiga kebetulan, nggak ada lagi yang turun saat itu lewat jalur Cemoro Sewu, hanya kita bertiga. Nah, di sana kita ada sedikit kesalahan lagi sebenarnya, ini buat teman-teman juga, buat Palapa, teman-teman Palapa Wali, buat ini juga ya mungkin buat pembelajaran. Saat itu kami bertiga berpikir bahwa air untuk turun, karena kondisinya turun, 1 botol air mineral yang besar itu udah cukup buat kami bertiga saat itu turun. Ternyata baru sampai di pos 3 Cemoro Sewu itu sudah habis, hanya tersisa sedikit sekali. Dan untuk saya pribadi hanya tahu mata air di Gunung Lawu itu hanya ada di Candi Ceto sebelum pos 3, pos mata air. Jadi Cemoro Sewu itu nggak ada mata air setahu saya. Jadi saya turun dengan kondisi airnya benar-benar tinggal sedikit. Kita diskusi, ini gimana? Dengan pengalaman saya sebelumnya, saya tahu di pos 2 dan pos 1 Cemoro Sewu itu ada warung, saya bilang. Nanti kita beli aja di sana. Oh ya udah, oke. Kita minum air itu. Tinggal benar-benar tinggal sedikit. Karena kita berpikir bahwa ada warung di sana, ternyata kita lupa bahwa kita turun dari Gunung Lawu saat itu pada hari Senin. Jadi bukan hari weekend, warung tersebut tutup. Sedangkan kondisi air kami benar-benar udah habis. Kita udah nggak ada minum sama sekali, kita turun. Akhirnya di pos 2, saya udah sangat kelelahan. Hampir bisa dibilang saya pribadi udah
hampir mau menyerah lah untuk lanjut jalan karena capek banget, udah lemes kan. banget, kondisi udah capek banget, belum sarapan karena berpikir ya kita turun pagi nanti sampai bawah baru sarapan. Ternyata perkiraan itu pun salah gitu. Ya udah ketemu dengan orang yang mau melakukan pendakian juga ke Gunung Lawu. Kita minta minum dengan beliau bertanya kenapa emang kehabisan air. Iya mas, saya salah perhitungan, saya bilang gitu. Akhirnya beliau berbagi airnya sedikit lah dengan kami. Alhamdulillahnya ketemu orang baik di gunung. Setelah itu kita turun lagi dari pos 2, di pos 1 entah kenapa dapat lagi nih orang baik gitu. Alhamdulillahnya kami selalu papasan dengan orang-orang baik di sana. Ketemu dengan bapak-bapak, ternyata beliau adalah pemilik warung di sebelah Boyem. Beliau itu ingin membawa dagangannya ke sana. Beliau warga lokal asli gitu. Beliau nanya, kenapa? Capek banget, kenapa? Saya kehabisan air pak. Dari mana? Dari pos 3. Tadi di pos 2 udah dibagi air. Kebetulan udah habis lagi karena memang sedikit jumlahnya, kami pun tidak minta banyak sebenarnya. Alhamdulillahnya ada yang berbagi gitu. Tapi memang udah habis lagi. Dari sini ke bawah udah nggak jauh kan pak, saya ditanya seperti itu. Dia alhamdulillahnya karena mungkin beliau warga lokal, beliau bilang itu di belakang ada mata air, tapi mungkin emang cuma warga lokal yang tahu. Jadi di pos 1 atau pos 1,5 saya lupa, di belakangnya itu ada seperti kolam, ada kolam, itu ada mata air di sana. Beliau bilang ambil air di sana, tapi jangan yang di jerigen, karena di jerigen itu udah disiapin sama orang-orang sini. Untuk orang sini, mas ambil aja di dalam kolamnya. Alhamdulillah saya ketemu dengan beliau. Saya minum di sana. Saya ambil sekitar 1-2 botol lagi untuk teman-teman saya. Ya selamatlah akhirnya di situ. Kita yang udah kekeringan sama sekali nggak punya minum, udah lemes, udah ya tinggal pingsannya aja lah mungkin. Ketiga orang yang nggak minum sama sekali. Akhirnya alhamdulillahnya ada orang nolong, orang baik. Ya saya nggak sempat tanya namanya sih, karena kondisinya memang benar-benar dalam lemes lah. Minum di sana, setelah itu turun tepat jam 10:30 sesuai dengan perkiraan. Karena perkiraan kami itu turun sampai bawah jam 10. Turun jam 5 sampai bawah jam 10. Saya bilang spare waktu paling lambat 10:30. Karena jam 11 kita udah harus on the way. Karena jemputan kami bilang jam 11 harus sudah on the way. Karena kami ngejar bus dari Karanganyar ke arah Jakarta itu jam 1:30. Setengah dua siang. Jadi beliau bilang jam 11 ya. Oke, dia bilang gitu. Ternyata beliau pun, kita sampai 10:30, saya langsung lari ke arah jemputan. Ternyata beliau udah menunggu dari jam 10. Beliau bilang, yaudah mas santai aja, saya cuma ngasih spare waktu jam 11. Saya tahu mas pasti telat, saya takutnya mas telat nanti busnya nggak kekejar. Mas masih bisa kok makan atau minum dulu, masih bisa. Kayak emang udah punya perhitungan. Iya, jadi kami punya perhitungan. Untuk jemputan kami ternyata punya perhitungan juga gitu. Yaudah setelah itu kami makan, mandi, bersih-bersih, makan, beli oleh-oleh sedikit, itu kami pulang. Nah selesai lah perjalanan kami ke Lawu. Nah uniknya, waktu perjalanan pulang sebelum sampai di bus, jemputan kami itu nanya, mas, ada kejadian aneh nggak? Aman-aman aja. Itu. Iya, beliau sempat tanya, mas, ada kejadian aneh nggak? Aman-aman aja. Teman saya kebetulan si Fuad ini duduk di sebelah beliau, di depan. Saya berdua sama saya di tengah, di belakang. 2 orang ini serentak bilang, kebetulan banget serentak bilang, aman Pak D. Dan saya bilang, saya ketawa, saya bilang, saya sih nggak tahu aman, nggak tahu nggak Pak D. Saya melihat, saya ceritakan kejadian di pos 5 tadi, buka keterangan. Beliau bilang, beliau hanya tertawa dan bilang, oh yaudah, selama nggak diapa-apain, nggak ada kejadian apa-apa, yaudah. Saya berulang kali bilang sama beliau bahkan, saya nggak tahu Pak D, saya halusinasi atau enggak. Tapi saya masih ingat jelas kejadiannya. Ya udah, anggap aja pengalaman. Beliau bilang anggap aja pengalaman. Selama nggak ada kejadian apa-apa, ya udahlah, gitu aja. Ya. Mungkin ada yang diceritakan lagi di ini. Udah sih untuk pengalaman di launya. Mungkin udah. Ini Pak Olik dari Bang Tami ini mungkin
dari kesannya gitu kan, pengalaman itu kira-kira ada motivasi nggak untuk para pawalik nih, untuk yang mau melakukan pendakian atau yang belum mencoba tapi takut seperti itu, kira-kira ada motivasinya nggak untuk para pawalik? Kalau dari saya sih, untuk pendaki-pendaki pemula khususnya untuk teman-teman yang mau nyoba mendaki gunung, saran saya pribadi untuk pendakian pemula atau awalnya itu harus ditemenin paling tidak dengan 1 atau 2 orang yang sudah berpengalaman. Ya, benar banget. Karena memang semakin kesini jalur gunung itu semakin jelas, banyak yang sudah dibuka jalurnya, semakin jelas lah, kita tinggal ikutin jalannya aja. Tapi kita bermain ke alam liar seperti itu, kita nggak tahu kejadian apa yang ada di sana. Sedangkan di sana kita nggak bisa berharap dengan teknologi terlalu banyak, handphone nggak ada sinyal, uang pun di sana tidak bisa berbicara banyak gitu. Ibaratnya nggak terlalu ya. Iya, nggak terlalu. Jadi buat pendaki-pendaki pemula lah khususnya, boleh mencoba mendaki mungkin, tetapi ya harus dipersiapkan sebelumnya, olahraga dulu untuk pribadinya, untuk mentalnya, Fisiknya perlengkapan fisik. Dan khususnya lagi untuk dari saya pribadi, yaitu harus ditemani dengan orang yang sudah lebih pengalaman. Saya sih. Oke, para pawalik, mungkin segitu saja untuk podcast dari Bang Fahmi ini. Oh iya Bang, nih dari kita ada ini tuh dompet ya, dompet dari brandnya Pak. Mungkin ini buat kenang-kenangan aja. Nah ini tuh dompetnya bisa diselempangin ya, bisa digantung di leher. Ini udah mempunyai talinya ya. Ini bisa buat oleh-oleh. Terima kasih sudah berkenan untuk podcast di channel ini. Terima kasih banyak ya. Ya, Multifungsi ini ya? Ya ini multifungsi, pokoknya bisa buat handphone juga ya. Nah buat para pawalik yang suka dengan video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Atas nama pribadi gua Amif, Saya Fahmi. kita berundur diri, ucapkan terima kasih.